Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rayani dengan nomor NPM 239110088. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema perkembangan digital jurnalisme di Indonesia. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Digital Journalism dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Rojia, SPD MA. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Sebelum masuk pada pembahasan inti yaitu sejarah, saya akan mengulik sedikit pengertian tentang jurnalistik secara etimologis. Jurnalistik berasal dari kata jour yang dalam bahasa Prancis, jour berarti catatan atau pelaporan setiap hari. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap harinya. Lalu, apa sih tujuan dari jurnalistik? Tujuan jurnalistik adalah menyampaikan berbagai pesan yang bersifat informatif dan juga tepat untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat luas. Laju perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini memang telah mengangkat perkembangan dan juga pertumbuhan jurnalisme. Tidak hanya dalam dekade terakhir, tetapi untuk juga kepentingan dekade berikutnya. Tujuan teks tertulis semakin menghubungkan realitas eksternal dengan perspektif sosial. Tidak heran jika masyarakat kita saat ini disebut sebagai masyarakat informasi yang aktif. Masuk pada sejarah jurnalistik di Indonesia yang sejarah jurnalistik di Indonesia pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya Medan Prijaji atau surat kabar yang didirikan dan dimodali oleh orang Indonesia langsung, yaitu Tirto Hadisuryo untuk bangsa Indonesia, yang mulanya pada tahun 1907 surat kabar ini terbentuk dan juga baru pada tahun 1910 berubah menjadi surat kabar harian. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kegiatan jurnalistik karena pada dasarnya jurnalistik berperan sebagai satu media komunikasi penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh para pejuang kemerdekaan. Selain itu juga pemerintah kolonialisme menggunakan jurnalistik media cetak sebagai alat propaganda penyampaian informasi. Batavia's Novelas adalah surat kabar cetak yang pertama kali terbit pada era Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron von Imhoff yang diisi oleh berita iklan, lelang, pesta, jamuan, obituari, dan juga doa keselamatan bagi kapal yang berlayar jauh. Masuk pada perkembangan jurnalistik di Indonesia, itu diawali oleh Belanda, yang sejarah jurnalistik di Indonesia sendiri dimulai pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1744, ketika Batavia's Novelas diterbitkan oleh penjajah Belanda. Pada tahun 1776 juga terbit Vendu News yang berisi tentang berita pelelangan, yang juga diterbitkan oleh Belanda sebagai penjajah Indonesia. Surat kabar pertama sebagai bacaan orang pribumi pada masa itu yakni majalah Biang Lala pada tahun 1854 dan juga Bromartani pada tahun 1885. Keduanya berada di Weltevreden. Apa sih Weltevreden itu? Weltevreden merupakan kawasan bersejarah di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan juga perdagangan pada masa kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1856 terbit surat kabar bahasa Melayu di Surabaya. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi pada saat itu. Lalu pada tahun 1962, inilah televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Namun pada masa Presiden Soeharto, banyak terjadi pemberedelan terhadap media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh nyata dalam sensor kekuasaan yang dipegang melalui Departemen Penerangan dan juga Persatuan Wartawan Indonesia. Lalu perkembangan jurnalistik online di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan situasi politik di Indonesia dengan berbagai kebijakan rejim penguasa yang menyertainya. Jurnalistik online periode pertama berkembang sekitar tahun 1995 sampai 1997 dengan ditandai hadirnya internet di Indonesia yang kemudian diterapkan dan juga dikembangkan oleh Ipteknet. Ipteknik merupakan balai jaringan, informasi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bertugas untuk mengembangkan, menerapkan, dan juga memanfaatkan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal munculnya internet service provider, web service, fenomena mailing list apa kabar yang cukup sensasional pada waktu itu yaitu runtuhnya Orde Baru oleh gerakan reformasi di era reformasi, Tempo Interaktif dan juga Kompas Cybermedia.
Nah, periode kedua sendiri dimulai pada tahun 1998 sampai 2001 yang ditandai fenomena.com dan juga bergugurannya.com oleh pencabutan surat izin usaha penerbitan pers oleh Menteri Penerangan Yunus Yosvia pada Kabinet Presiden Habibie yang menandakan era kebebasan pers menjadi lebih baik dari sebelumnya dan jurnalisme Indonesia online di Indonesia mulai memasuki tahap periode ketiga seperti yang digambarkan oleh John V. Pavlik. Nah, John V. Pavlik merupakan seorang akademisi dan penulis Amerika yang menerbitkan karya tentang dampak teknologi pada jurnalisme media dan juga masyarakat, di mana berita telah didesain secara khusus untuk media web sebagai sebuah medium komunikasi. Lalu pada periode ketiga, yakni sejak tahun 2002 sampai sekarang, adalah fenomena jurnalistik online multimedia atau webcasting dengan produk dan layanan seperti new feeds, podcast, desktop alert, berita pada mobile phones, PDS, serta perangkat mobile lainnya. Hal tersebut sebagai akibat perkembangan teknologi informasi jaringan yang berimbas pada media dan pada akhirnya menghasilkan konvergensi media. Jurnalisme online dan juga jurnalisme konvensional ataupun media cetak memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar, baik dari media yang digunakan, aktor atau pekerja di dalamnya, hingga komposisi dan tampilan pesan yang juga berbeda, memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Keberadaannya tidak bisa dikatakan sebagai media yang menentang atau bersaing satu sama lain, tapi juga sebagai media yang dapat saling melengkapi dalam jurnalistik kegiatan atau dalam dunia jurnalistik itu sendiri. Kehadiran kedua jenis jurnalisme tersebut intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan atau menyajikan informasi atau berita yang penting bagi publik atau khalayak luas. Nah, kesimpulannya adalah jurnalistik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah berkembang dari media cetak ke era digital. Selama perjuangan kemerdekaan, jurnalistik berperan penting sebagai alat komunikasi dan juga informasi untuk mendukung aspirasi bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, jurnalistik telah mengalami transformasi signifikan. Media online kini menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi, menggantikan posisi media cetak yang sebelumnya lebih dominan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara kerja jurnalis dan juga jenis konten yang diproduksi, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara media dan juga publik. Akses informasi yang semakin mudah dan merata adalah salah satu hasil positif dari perkembangan ini, meskipun tantangan terkait kualitas dan juga kepercayaan informasi tetap ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan banyaknya kekurangan dari saya memohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.